Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Aditya Rudiat dengan NIM G002315 dari kelompok B1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai regio antebrachii, inervasi extremus inferior, dan topografi dari kanalis adductor. Yang pertama, regio dari antebrachii. Yang pertama adalah osa dari regio antebrachii. Yang pertama terdapat dua osa, yaitu os ulnaris serta os os radialis. Nah, yang membedakan adalah untuk os ulnaris itu terdapat lekukan yang ini nih, lekukan bulat seperti ini, mirip dengan bulan sabit, bernama incisura trochlearis. Kemudian terdapat os radialis. Nah, yang membedakan juga di bagian proksimal dari os radialis ini cabut memiliki dataran yang bulatnya, bagian proksimalnya itu datar. Namanya itu caput radii. Nah, untuk cara yang mudah untuk menghafalnya itu mungkin eh, dilihat dari ujung yang proksimal tadi. Kalau ulnaris itu berbentuk U, berbentuk bulat, ulnar, ulnaris. Kemudian untuk radialis itu bulat, bulat pipih gitu. Oke, lanjut. Artikulatio pada anterbrakii itu terdapat artikulatio cubiti. Nah, artikulatio cubiti ini terdiri dari tiga artikulatio juga. Yang pertama itu humero radialis. Jadinya artikulatio di antara os humero dengan os radialis. Ini dibentuk oleh capitulum humeri plus Fovera articularis capituli radii. Tipe persendiannya itu globoidea atau sandi peluru. Gerakannya itu fleksi serta ekstensi. Kemudian terdapat articulatio humerol ulnaris yang dibentuk oleh trochlear himeri dan incisura trochlearis ulnae. Tipe persendiannya berupa ginglimus atau sendi engsel, gerakannya fleksi serta ekstensi. Kemudian yang terakhir adalah articulatio radio ulnaris proximal yang dibentuk oleh circumferentia articularis radii plus incisura radialis ulnae. Tipe persendiannya tokro- trochoidea atau pivot joint. Gerakannya itu rotasi, pronasi, dan supinasi. Tipe persendiannya itu terjadi. Kemudian lanjut, ini merupakan gambar dari artikulatio cubiti. Ini terlihat os humerusnya, kemudian ini os ulna dan os radius radialisnya. Nah ini eh, gambar yang lebih jelas terhadap artikulatio radio ulnaris proximal di bagian sini. Oh ya, dan ini juga ini yang berbentuk seperti bulan sabit ini yang ada di os ulna. Ini incisura trochlearis dan ini merupakan eh, bagian proksimalnya dari eh, os, ra- os radius. Oke. Lanjut, muskulus pada antebraki ini dibagi menjadi dua, yakni bagian ventral serta bagian dorsal. Dan di bagian ventral sendiri dibagi menjadi dua, yakni lamina superficialis serta lamina profunda. Untuk lamina superficialis ini berarti lapisannya itu berada di luar atau lebih di dekat dengan permukaan kulit. Nah, sementara profunda itu lebih dalam. Untuk lamina superficialis ini terdapat musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, dan musculus flexor carpi radialis. Origonya itu di epicondylus medialis humeri. Nervusnya itu dari nervus medialus, kecuali untuk musculus flexor carpi ulnaris yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, kemudian masuk ke lamina profunda. Ini terdapat musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, dan musculus pronator quadratus. Ini diinervasi oleh nervus interosseus
interseus anterior dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar musculus flexor digitorum profundus. Kemudian ini gambar dari bagian ventral. Kita lihat muskulusnya, muskulus bisa pergi, brachialis, muskulus external carpi radialis, flexor carpi ini, muskulus palmaris longus, dan ini semacamnya. Masuk ke bagian dorsal, itu terdapat dua juga, lamina superficialis dan lamina profunda juga. Yang lamina superficialis yang pertama itu musculus brachioradialis, kemudian musculus extensor carpi ulnaris longus, kemudian musculus extensor carpi radialis brevis, kemudian musculus extensor digitorum, kemudian musculus extensor digiti minimi, kemudian musculus extensor carpi ulnaris, kemudian musculus anconeus. Origonya berada di epicondylus laterale sumeri dan inervasinya oleh nervus radialis. Kemudian yang B lamina profunda itu yang pertama ada musculus supinator, kedua musculus abductor pollicis longus, ketiga ada musculus extensor pollicis brevis, keempat ada musculus extensor pollicis longus, kelima ada musculus extensor indicis. Nah, kelima musculus tadi diinervasi oleh nervus radialis. Memang gambar dari bagian dorsal terlihat ada musculus anconeus, musculus extensor digitorum, dan musculus lainnya. Oke, kemudian inervasi pada ekstremitas minor. Ekstremitas, ekstremi- ekstremitas inferior dipesarapi oleh plexus lumbosacralis. Plexus ini terdiri dari berasal dari saraf spinal yang berasal dari medulla spinalis, segmen lumbal, sacrum yang menyatu untuk membentuk plexus lumbalis yang berasal dari T12 hingga L4 dan plexus sacralis yang berasal dari L4 hingga S5. Kedua plexus tersebut dihubungkan oleh trunkus lumbosacralis yang membawa saraf dari segmen medulla spinalis L4 dan 5 dari plexus lumbosacralis ke pelvis minor. Secara fungsional, saraf terpenting plexus lumbalis adalah nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nervus femoralis memberikan persyarafan motoris ke kelompok ventral otot panggung dan paha untuk fleksi sendi panggung dan esensi lutut, serta persyarafan sensorik ke aspek ventral paha dan aspek anterior medial tungkai. N orbitalis memberikan persyarafan motoris ke kelompok aduktor dan persyarafan sensor ke paha medial. Cabang terpanjang dari medius sacralis adalah nervus ischiadicus dengan dua cabangnya, nervus tibialis dan nervus fibularis communis. Saraf ini memberikan persyarafan motoris ke otot hamstring atau ke hamstring muscle. Nah, dan ke seluruh otot dari tangkai bawah dan kaki. Saraf ini juga memberikan persarafan sensori ke betis dan kaki. Gluteus superior dan inferior membesari saraf otot muskuli gluteus yang mewakili ekstensor utama, rotator dan abductor tunggal. Nervus pupendus mensarafi otot-otot regioperinalis dan memberikan percabangan sensoris ke genitalia eksterna. Otot-otot dari panggung dipersarafi oleh cabang otot langsung. Kemudian masuk ke topografi dari Canalis adductorius. Canalis adductorius ini Canalis adductorius ini merupakan kanal yang tempat berjalannya ini apa? eh nervus, arteris serta vena. Bisa terlihat di gambar ini ya. Jadinya kanal aduktor itu yang masuk ke dalam ini. Ini apa? Kanal untuk tempat masuknya nervus, arteris dan vena. Nah, batas-batasnya itu dari superior itu terdapat musculus sartorius, untuk medialnya terdapat musculus adductus longus dan musculus adductus magnus. Namun secara lateralnya itu ada musculus vastus medialis. Nah, seperti yang tadi dikatakan, canalis adductorius ini dilalui oleh arteri dan vena femoralis. Nah, selain itu dilewati juga oleh nervus savenius dan saraf yang menuju musculus vastus medialis. Nah, kanalis ini berakhir
sebagai hiatus adductorius dan melanjutkan diri sebagai fossa poplitealia. Kanalis ini dibagi menjadi dua, yaitu pars muscularis dan pars membranacea. Pars muscularis ini dibatasi oleh secara ventral dibatasi oleh musculus sartorius, secara medial oleh musculus adductor longus, dan secara lateral oleh musculus vastus medialis. Sementara itu untuk pars membraceananya dibatasi oleh secara ventral oleh membrana vastoadductoria, secara medial oleh musculus adductor magnus, dan secara lateral oleh musculus vastus medialis. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan saat membuat materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.